dan bisa kita musik Silasari. Dari prodi S1 Akuntansi. Nah, di sini kami izin untuk meminta kesempatan dari Bapak untuk meluangkan waktunya mengenai informasi dari sistem informasi akuntansi di klinik Alkaf Medika di sini. Untuk yang pertama, dalam sebuah badan usaha pasti ada pencatatan untuk penerimaan kas. Nah, di klinik Alkaf Medika sendiri, siapa sajakah pihak yang diberikan wewenang untuk mengatasi atas penerimaan kasnya? Untuk yang menerima setiap hari itu yang melakukannya administrasi. Nanti dari pihak administrasi itu akan mengeluarkan uang keluar jika ada kebutuhan yang ada di dia. Terus akan juga menerima kas apabila ada pasien kawasan sama kawasan. Jadi yang menerima kas itu sebelumnya ada di petugas administrasi. Asal mula untuk pengelolaannya sendiri berasal dari bagian administrasinya ya. Untuk selanjutnya untuk pemisahan tugas dari para pihak-pihak atau karyawan-karyawan mengenai penerimaan kasnya seperti apa? Untuk pemisahan kas ya? Pemisahan tugasnya dari para karyawannya sendiri, karyawan internal. Berarti semua karyawan yang ada di klinik ya? Iya. Di sini kan ada beberapa bagian untuk karyawannya ya. Yang pertama itu ada bidan sama perawat, terus ada juga adminnya. Itu untuk tugasnya admin itu menerima kas sama mengeluarkan kas ya. Terus untuk tugasnya perawat sama bidan itu untuk menangani pasien. Berarti sudah ada job desk masing-masing untuk setiap ini bagian internalnya ya Bapak? Iya, sudah ada semua. Mulai input dari administrasinya sampai nanti kepada perawatannya bila ada klien atau pasien, seperti itu ya. Maksudnya? Untuk job desk-nya kan sudah ditentukan secara apa ya? Misal ada bagiannya masing-masing seperti Oh iya, tapi kalau untuk perawat sama bidan itu tenaga kesehatannya itu sudah tidak menerima kas. Artinya kasnya itu sudah dikelola sepenuhnya oleh administrasi. Iya. Gitu. Lanjut di pertanyaan selanjutnya, apakah setiap transaksi penerimaan kas itu didukung oleh gabungan sebagai bukti transaksi? Oh, ya. Kalau itu jelas pasti. Ya. Soalnya kan sini juga instansi, jadi butuh bukti yang kuat untuk laporan nanti ke ownernya setiap malam. Tapi ada bukti transaksi yang ditemukan. Selanjutnya, apakah uang hasil penerimaan harian kredit langit itu langsung disetor ke bank atau gimana? Untuk di sini penerimaan kas dalam satu hari, bukan? Ya. Hariannya. Hariannya ya. Iya. Kalau di sini masih belum disetor langsung ke bank ya.
Soalnya di sini nanti ada salah satu karyawan juga yang mengambilkan uang per hari itu ya, yang akan disetor ke Bapak Manap selaku ownernya. Nanti dari sebanyak itu akan disisakan saldo untuk hari besoknya. Jadi nggak setor secara langsung ke bank. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dilakukan pengecekan independen atau verifikasi internal secara berkala untuk penuaan kasnya? Untuk itu pasti, soalnya kan nanti untuk penyetoran uangnya ke Bapak Manap itulah akan dilampirkan rekapan kas per harian. Di situ kan ada saldo, juga ada debitnya, juga ada kreditnya, sudah tertulis di sana. Nanti Pak Manap juga akan mengecek setiap malamnya. Jadi ownernya langsung yang mengecek Benar. penerimaan kasnya. Nanti malam juga akan mencocokan sama bukti transaksinya. Misalkan yang keluar ini berapa, nanti juga akan dilihat bukti transaksinya. Sama apa enggak di buku kas, sama di stok. Di stok ini. Di stoknya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah di klinik ini diberlakukan pengikatan karyawan yang menangani penerimaan kas dengan uang pertanggungjawaban? Ikatan dalam bentuk kontrak, bukan? Iya, mungkin maksudnya gini, kalau ada karyawan penerimaan kas itu melakukan pekerjaannya dengan baik, maksudnya jujur, bertanggung jawab, itu mungkin dikasih uang lebih atau bagaimana gitu, atau agar tidak menyeleweng gitu. Kalau itu sih tidak ada kaitannya. Tidak. Tidak ada. Kalau pengendaliannya itu biar karyawan itu tetap jujur. Ya. Untuk pengendaliannya sih emang dari awal kan semua juga ada ada datanya. Misalkan pasien itu pulang, nanti kan juga ada struknya sama pembelanjaan ini juga atas struknya, kan itu juga bisa buat bukti nanti. Jadi kecil ya kemungkinan untuk karyawan tidak jujur. Ya sangat kecil, banyak kan jujur. Dalam kasus kebocoran ini, kebocoran pasien, Data pasien bukan? kan itu contohnya kayak kebanyakan rumah sakit itu ada yang menjual data administrasi dari pasien. Nah, itu di klinik ini apakah menggunakan data masking atau pemalsuan data oleh si pasien itu? Kalau di sini kebanyakan tidak, soalnya kan di sini waktu pendaftaran itu selalu diminta KTP, identitas pasien. Misalkan pasien itu tidak membawa KTP, rawat inap misalkan besoknya mau kesini lagi, apalagi mau kesini lagi untuk dibawa KTP identitasnya. Jadi tidak ada pemalsuan. Berarti aku pernah ada kayak pasien itu meminta untuk dipalsukan datanya agar supaya data dari si pasien tersebut itu tidak dapat diambil oleh orang lain, tidak dapat bocor. Selama ini tidak ada mas untuk itu. Walaupun ada dari pihak administrasi juga tidak berkenan mas untuk pemalsuan datanya. Ya itu. Berarti harus benar-benar data pasien itu. Ya, data pasien juga itu bersifatnya kan rahasia. Ya, rahasia. Tidak bisa keluar dari klinik. Jadi untuk pengendaliannya sudah secara ketat sekali ya Bapak. Sangat kuat sekali. Kemudian manfaat apa yang sudah diperoleh dari penerapan sistem informasi administrasi itu apa ya? Manfaat yang diterima apakah lebih mudah dalam mengerjakan pekerjaannya dalam penerapan sistem informasi administrasi? Untuk itu sih
di sini masih memakai Excel untuk sistem informasinya. Itu sih lebih mudah ya. Yang kedua, data kan bisa aman, kita bisa hilang, walaupun nanti hilang kan ada backupnya ya, jadi bisa diamankan datanya. Data Juga lebih mudah sih, lebih mudah Iya. menghitung ya. Soalnya kan untuk yang kemarin-kemarin itu nggak ada SIA-nya, itu pencatatan manual lewat beberapa akuntansi, kan juga masih menghitung satu persatu kan. Kalau Excel kan sudah ada rumusnya, lalu kan tidak harus sama menghitung. berarti manfaatnya itu lebih ke efisien dan efektif ya, Jadi cepat juga. lebih cepat juga. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keunggulan dari klinik Alkaf Medica yaitu sistem pengendalian internal pada penerimaan kas sudah berjalan sesuai dengan prosedur keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh jajaran pengurus dan struktural klinik Alkaf Medica. Prosedur penerimaan kas seluruhnya sudah melalui bagian pendaftaran atau frontliner yang berfungsi sebagai staf administrasi atau kasir, sehingga staf di luar administrasi tidak memiliki akses untuk menjangkau keseluruhan aktivitas penerimaan kas di klinik tersebut. Untuk kelemahan, adapun kelemahan terkait dengan pengendalian internal penerimaan kas di klinik tersebut merujuk pada kurangnya pemantauan kinerja atau monitoring secara periodik, terutama pada staf administrasi yang seharusnya diterapkan monitoring secara konsisten, serta perlu adanya evaluasi terkait kinerja dari setiap perusahaan. Kas harian 10 Juni, berarti kemarinnya ini ada uang sekian, totalnya 3.779. Nanti akan disetorkan sama ke Pak Manas ya 3 juta. Nanti kan hasilnya ada di sini. Nanti kita ini tinggal pindah ke sheet yang tanggal 11 Juni. Ini nanti memasukkan saldo yang kemarin. Seperti ini gambarnya ya. Terus untuk selanjutnya tinggal mengikuti aja. Nanti misalkan ada uang masuk, kas masuk, kita akan taruh di debit ya. Misalkan juga ada yang uang keluar untuk keperluan klinik, juga akan keluar dari kredit. Begitupun seterusnya sampai 1 bulan gitu. Nanti 1 bulan juga ada catatan sendiri untuk uang apa ya, seperti omset lah, omset per bulannya ya.